Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda berharap Anda berada di atas angin? Anda tahu saat-saat itu, ketika Anda diam-diam berharap bisa memiliki satu atau dua trik untuk membuat segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan Anda. Ini adalah perasaan yang umum. Kita semua mengalami saat-saat ketika kita berharap dapat mempengaruhi suatu situasi, berkomunikasi dengan lebih persuasif, atau membuat keputusan yang lebih baik. Kabar baiknya adalah bahwa ada beberapa teknik strategis yang dapat membantu dalam hal ini. Dan tidak, saya tidak berbicara tentang menjadi dalang yang licik atau manipulatif, ini lebih kepada meningkatkan kemampuan Anda untuk mengatasi tantangan hidup dengan lebih efektif. Dengan menggabungkan strategi berikut ke dalam pendekatan Anda bisa mendapatkan keuntungan yang nyata dalam banyak situasi. Nomor 1, sempurnakan pengaturan waktu Anda. Mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus diam, atau kapan harus mengambil tindakan adalah kunci untuk mempengaruhi hasil. Pengaturan waktu adalah keterampilan penting yang sangat memengaruhi kemampuan Anda dalam memandu percakapan, negosiasi, dan keputusan. Apakah Anda sedang menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan ide atau waktu yang tepat untuk mengatasi masalah? Memahami ritme situasi dapat membuat perbedaan besar. Dengan menyempurnakan pengaturan waktu, Anda dapat memastikan bahwa kontribusi Anda memiliki dampak yang paling signifikan dan Anda dapat menavigasi interaksi dengan tepat dan bijaksana. Nomor 2, ajukan pertanyaan terbuka. Kekuatan pertanyaan terbuka terletak pada kemampuannya untuk mendapatkan tanggapan yang terperinci. Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan lebih dari sekadar jawaban, ya, atau tidak, yang mendorong orang lain untuk berbagi pemikiran dan perasaan mereka secara lebih komprehensif. Ketika Anda mengajukan pertanyaan terbuka, Anda tidak hanya menunjukkan ketertarikan Anda, tetapi juga membangun percakapan yang lebih dalam dan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang perspektif pihak lain. Dengan membuat orang memberikan jawaban yang rinci, Anda dapat memperoleh informasi penting, mengidentifikasi peluang potensial, dan mengungkap kemungkinan keberatan. Teknik ini sangat berguna dalam penjualan, negosiasi, dan skenario apapun di mana mengumpulkan informasi dan membangun hubungan baik sangat penting untuk kesuksesan. Nomor 3, amati lebih banyak, bereaksi lebih sedikit. Dalam banyak situasi, kekuatan observasi dapat melebihi reaksi impulsif. Alih-alih langsung merespons, luangkan waktu untuk mengamati, mendengarkan, dan memahami dinamika yang terjadi. Dengan menjadi pengamat yang cermat, Anda dapat mengukur niat, preferensi, dan perilaku orang lain. Kesadaran ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pendekatan Anda dengan lebih efektif, membuat Anda lebih tanggap dan berpengaruh. Baik dalam pertemuan bisnis, pertemuan sosial, atau diskusi keluarga, kemampuan untuk mengamati dan menganalisis situasi dapat membantu Anda membuat keputusan yang tepat dan memandu interaksi ke arah yang Anda inginkan. Nomor 4, berpikir sebelum berbicara. Meluangkan waktu sejenak untuk berpikir sebelum merespons dapat membuat kata-kata Anda lebih berdampak dan strategis. Tanggapan yang tergesa-gesa mungkin kurang mendalam dan penuh pertimbangan, sementara tanggapan yang tepat waktu dan dipertimbangkan akan lebih berbobot. Dengan berhenti sejenak dan memilih kata-kata dengan hati-hati, Anda dapat menyampaikan gagasan Anda dengan jelas dan persuasif. Teknik ini sangat bermanfaat dalam negosiasi, debat, dan diskusi berisiko tinggi di mana setiap kata sangat berarti. Memberikan tanggapan yang bijaksana dan disusun dengan baik dapat memposisikan Anda sebagai komunikator yang dihormati dan berpengaruh. Dengan melatih keterampilan ini, Anda dapat secara halus membentuk percakapan, membujuk orang lain, dan mengarahkan diskusi untuk keuntungan Anda. Nomor 5, gunakan penguatan positif. Mendorong dan memuji orang lain adalah cara lain yang efektif untuk membuat mereka lebih mudah menerima ide-ide Anda. Penguatan positif melibatkan pengakuan dan pujian atas upaya dan kontribusi orang lain. Dengan melakukan hal tersebut, Anda menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan memotivasi. Orang-orang secara alami merespons secara positif terhadap pengakuan dan pujian, sehingga membuat mereka lebih cenderung terlibat dalam kolaborasi. Mulai dari mengelola tim hingga membina hubungan pribadi,
Penguatan positif dapat membuat orang lain lebih terbuka terhadap bimbingan dan saran Anda. Nomor 6, tetap rendah hati. Meskipun kepercayaan diri itu penting, namun sama pentingnya untuk tetap rendah hati. Kenali kekuatan dan kemampuan Anda, tetapi juga akui keterbatasan dan area yang perlu ditingkatkan. Dengan menyeimbangkan antara rasa percaya diri dan kerendahan hati, Anda bisa terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih pribadi. Kombinasi sifat ini membuat Anda lebih mudah bergaul dan juga membantu mendapatkan kepercayaan dan kekaguman. Nomor 7, kemampuan beradaptasi sangat penting. Di dunia yang terus berubah, menjadi fleksibel dan terbuka terhadap perubahan dapat membedakan Anda dari mereka yang secara kaku berpegang teguh pada status quo. Kemampuan beradaptasi memungkinkan Anda untuk menavigasi situasi dan tantangan yang terus berkembang dengan anggun. Ini adalah kualitas yang kuat yang menginspirasi orang lain untuk merangkul perubahan dan inovasi. Baik saat menegosiasikan kesepakatan bisnis yang rumit atau memengaruhi keputusan keluarga, kemampuan beradaptasi Anda dapat meyakinkan orang lain untuk lebih mudah menerima ide dan solusi baru. Nomor 8, memanfaatkan pendekatan menang-menang. Alih-alih melihat interaksi sebagai permainan zero-sum di mana keuntungan satu pihak adalah kerugian pihak lain, carilah solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini membutuhkan identifikasi tujuan bersama, kompromi, dan mendorong kerjasama. Dengan mencari titik temu dan hasil yang saling menguntungkan, Anda membangun reputasi keadilan dan kolaborasi. Ketika Anda merangkul seni kesuksesan bersama, Anda dengan bijaksana memengaruhi orang lain untuk melihat Anda sebagai pemecah masalah dan sumber keharmonisan, sehingga semua orang menginginkan Anda dalam tim mereka. Nomor 9, latihlah kesabaran. Terburu-buru dalam mengambil keputusan atau tindakan dapat menyebabkan kesalahan dan kehilangan kesempatan. Terkadang, pendekatan yang paling efektif adalah dengan melatih kesabaran. Dengan menunggu dan membiarkan situasi berkembang secara alami, Anda seringkali dapat mencapai hasil yang lebih baik. Kesabaran memungkinkan Anda untuk mempertahankan ketenangan, menilai segala sesuatunya secara menyeluruh, dan merespons dengan bijaksana. Terlepas dari situasinya, kemampuan Anda untuk mempraktikkan kesabaran menunjukkan kebijaksanaan dan pengendalian diri, dan hal ini akan memberikan dampak positif bagi orang lain. Nomor 10, tetapkan batasan yang jelas. Mengetahui di mana harus menarik garis batas dan memastikan bahwa orang lain menghormati batasan Anda sangat penting untuk menjaga hubungan dan interaksi yang sehat. Menetapkan batasan yang jelas akan menetapkan ekspektasi dan mencegah kesalahpahaman atau melampaui batas. Ketika orang lain memahami dan menghormati batasan Anda, maka akan tercipta rasa saling menghormati dan kerjasama. Dalam hal menentukan ekspektasi profesional, ruang pribadi, atau batasan dalam suatu hubungan, kemampuan untuk menetapkan dan mengomunikasikan batasan yang jelas dapat membantu mengendalikan interaksi dan memastikan bahwa kebutuhan dan preferensi Anda dihormati. Nomor 11, tetap selangkah lebih maju. Mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan potensial adalah pendekatan strategis yang dapat menghemat waktu dan tenaga Anda. Berada selangkah lebih maju berarti Anda lebih siap untuk menangani situasi yang tidak terduga atau mengatasi potensi keberatan. Tingkat kesiapsiagaan ini menunjukkan pandangan ke depan dan perencanaan Anda, sehingga membuat orang lain mempercayai penilaian Anda dan mengandalkan kemampuan Anda. Mulai dari menavigasi masalah profesional hingga mengatasi tantangan pribadi, tetap selangkah lebih maju dapat menciptakan rasa percaya diri dan ketergantungan di antara orang-orang yang berinteraksi dengan Anda. Nomor 12, didiklah diri Anda secara terus-menerus. Pengetahuan adalah alat yang ampuh yang memberdayakan Anda untuk membuat keputusan yang tepat dan memberikan kontribusi yang berarti dalam diskusi dan pemecahan masalah. Pembelajaran dan pengembangan diri yang berkelanjutan akan memperluas pemahaman Anda tentang berbagai topik dan memperkuat kredibilitas Anda. Baik Anda berpengalaman dalam subjek tertentu atau terus mencari informasi baru, pengetahuan Anda menjadi aset yang dihormati dan diandalkan oleh orang lain untuk mendapatkan panduan.
Keahlian ini dapat membantu Anda menonjol secara profesional dan pribadi, menjadikan Anda sumber daya yang berharga bagi orang lain untuk dipercaya dan dijadikan panutan. Daftar ini adalah kotak peralatan serbaguna berisi strategi praktis untuk menavigasi berbagai situasi dengan kemahiran dan kebijaksanaan. Dengan menggunakannya secara bijaksana dan etis, Anda dapat mempengaruhi siapa saja yang Anda temui dalam berbagai situasi. Sekali lagi, teknik-teknik ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang meningkatkan kemampuan Anda untuk terhubung, memimpin, dan berhasil sambil mempertahankan integritas dan rasa hormat kepada orang lain. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan tombol like dan share dengan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe Ulul Channel dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video baru lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.